Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala kulli jami' ashabihi wa ahli baitihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatul iman yang saya cintai, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan fisik kita untuk kembali mengkaji kitab Arba'in Nawawi rahimahullah Ta'ala, karangan Imam Besar Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murad An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. Kitab yang memiliki faidah yang sangat besar, yang sangat banyak, yang bukan hanya dikaji oleh orang-orang ulama-ulama di luar mazhab Syafi'i saja, tetapi orang non-muslim pun mengkaji kitab ini dengan tujuan tertentu, tujuan masing-masing. Dan kita sebagai orang beriman, sebagai penganut Syafi'iyah ataupun kaum muslimin pada umumnya, seharusnya lebih bersemangat dalam mengkaji ilmu ini, karena sungguh ketika Allah Ta'ala itu meletakkan kemuliaan, maka Allah akan meletakkan ilmu di atas kemuliaan tersebut. Seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala, bahwasanya salah satu kemuliaan iman seseorang ketika imannya itu berbarengan dengan ilmu yang ia pelajari, dan rasa haus ketika ia mempelajari ilmu tersebut, dia ingin lepaskan atau hilang rasa dahaga tersebut, rasa haus tersebut, sehingga ingin menambah ilmu dan bertambah pula keimanannya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bagi antum dan antuna sekalian yang sudah mengikuti dari awal kajian kita, maka nanti bisa japri ke admin ketika setelah usai kajian ini sampai hadis ke-42 insyaallah dengan izinnya Allah Ta'ala, untuk mendapatkan sanad Zahabiyah, salah satu sanad dari 12 murid Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala yang bersambung kepada Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala. Dan tentunya dengan kejujuran antum yang belum menyimak, kami persilahkan untuk menyimak di link yang sudah disediakan di YouTube, di playlist Rasikhun Arba'in Nawawi rahimahullah Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadis ini merupakan tentang najatun nafs, tentang diri itu ketika ia memiliki kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ternyata Allah Ta'ala telah menyediakan banyak keutamaan, bukan hanya dirasakan seseorang ketika hidup di dunia, tapi akhirat, reguan manis iman di akhirat, ya, hasil iman di akhirat maka akan ia dapatkan. Dan inilah ketika orang-orang beriman itu berusaha, maka Allah Ta'ala itu tidak akan pernah sekali-kali pun menyiapkan usaha hamba-hambanya. Maka jangan pernah berkeluh kesah, jangan merasa putus asa ketika kita berusaha dan maksimal, tetapi hasilnya dengan kacamata kita yang serba terbatas ini, dengan mata yang ilmunya tidak seberapa ini dibandingkan dengan ilmunya Allah Ta'ala, kemudian kita mengira bahwasanya dengan usaha yang maksimal tetapi hasilnya kurang maksimal, maka demi Allah teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, tidak seperti itu. Ketika bagi kita itu kurang maksimal hasilnya, maka di sisi Allah Ta'ala hasilnya sudah Allah persiapkan dengan sangat besar. Mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata kita yang serba terbatas, tapi Allah yang wasi'un alim, yang maha luas, yang maha mengetahui, yang sami'un basir, yang mendengar, yang maha melihat, ya, yang maha mengetahui masa depan, itu sudah menyiapkan hal yang istimewa untuk kita. Untuk inilah teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita akan mengkaji hadis dari Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari rahimahullah Ta'ala tentang sabda Rasulullah SAW, bagaimana orang mukmin itu memanfaatkan momen-momen keimanan, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, ya. Bersuci itu syatrul di sini adalah min ba'di, dari sebagian,
Wa bihi ilaiqal, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya syataru ini adalah bagian daripada keimanan. Jadi makna dari tahur, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya dikutip daripada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wa bihi ilaiqal fassara Al-Ghazali at-tahuru bi taharatil qalb min al-ghil wal hiqd wa sa'il al-amradil qalb. Sesungguhnya menyucikan diri yang maksud daripada bagian daripada keimanan itu ketika seseorang itu senantiasa menyucikan hatinya dari perbuatan al-hasad, ya, perbuatan untuk membenci muslim yang lain, perbuatan yang mengotori hati seperti prasangka, kemudian cita-cita duniawi dan lain sebagainya. Jika seseorang muslim, ya, mampu untuk sedikit demi sedikit membersihkan penyakit tersebut, penyakit membenci saudara yang lain, hasad, al-ghil, ya, penyakit untuk tujuan-tujuan duniawi, kemudian penyakit untuk mengadu domba, penyakit untuk menginginkan nikmat seseorang itu berpindah kepada dirinya dan seterusnya, dia berusaha membersihkan hatinya dari penyakit tersebut, maka dia sedang meniti jalan menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa dzalika anal iman al-kamil innama yatimu bidzalik. Sesungguhnya iman yang sempurna, iman yang menuju tahap yang sempurna itu ketika seseorang berusaha, ya, untuk membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit tersebut. Faman ata bi syahadatain hasala lahu syatr. Barang siapa berusaha untuk membersihkan hatinya dan menguatkan keimanannya, membersihkan hati, menguatkan imannya, maka dia sesungguhnya berusaha untuk iman tersebut sempurna. Barang siapa melakukan keduanya, yaitu keduanya tersebut maksudnya berusaha untuk membersihkan hati, kemudian berusaha untuk menjaga keimanannya, maka dia sudah memiliki syatr, ya, sudah memiliki penguat atau kamilul iman. Imannya sudah mulai terbangun menjadi iman yang kuat dan iman yang sempurna. Wa man tahara qalbahu min baqiyatil amrad kamala imanah. Barang siapa yang berusaha mencucikan hatinya dari sisa-sisa penyakit kamalal imani, maka imannya sempurna, kata beliau. Wa man lam yathur faqad naqasa bi imanah. Barang siapa yang tidak berusaha untuk mensucikan hatinya dari perbuatan, dari penyakit hati tersebut, maka imannya akan berkurang. Jadi makna pertama atau hurusyatul iman, nah, bersuci atau menyucikan diri bagian daripada keimanan itu ketika dia menyucikan hatinya, menyucikan hatinya dari segala macam penyakit. Setiap muslim, ya, penyakitnya beda-beda. Orang biasa mungkin penyakitnya hasad, ya, iri hati, dengki dan seterusnya. Kemudian ulama ada penyakitnya juga. Ulama yang masih belajar, yang masih muda, para dai dan seterusnya, ada juga penyakit, maka dia berusaha menghilangkan penyakit tersebut. Kata Al-Imam Zuhdi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang berusaha menghilangkan penyakit hasad dalam dirinya, maka sungguh dia meniti satu tangga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah satu tangga atau satu titian menuju surga atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan perkara seperti ini. Ini merupakan perkara besar, bukan perkara kecil, bukan perkara remeh. Ini perkara besar. Artinya bukan hanya keimanan atau ibadah fisikah saja, ibadah fisik saja yang kita tekankan di situ. Ya, memang penting teman-teman sekalian rahmati Allah taala. Kita sholat itu penting. Ya. Tetapi ibadah batini, ya, ibadah hati itu juga memiliki pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ya kan? Kemudian makna kedua daripada at-tahur di sini bersuci, yaitu waqala ba'duhum, yang berkata sebagian ulama, itu sebagian ulama Syafi'iyah dalam Tazkiyatun Nufus, dia mengatakan bahwasanya wa man tahara qalbahu wa tawadda'a waqtasala faqad dakhala as-shalah bi taharataini jami'an. Barang siapa yang mensucikan hatinya, kemudian dia berwudu, kemudian bersuci, faqad dakhala as-shalah bi taharataini jami'an. Kemudian dia masuk dalam waktu sholat, dia dianggap bersuci dari dua jenis, ya, secara keseluruhan. Yang pertama, dia bersuci dari hatinya dari segala macam penyakit yang tidak terlihat. Yang kedua, dia bersuci fisiknya karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala fi shalah bi taharatul a'dha khassah faqad dakhala as-shalah bi ihda taharatain. Sedangkan siapa yang ketika masuk waktu sholat dia hanya bersuci dengan fisiknya saja, tetapi tanpa mencoba untuk membersihkan hatinya, maka dia hanya bersuci satu dari dua yang diharuskan. Dia mampu bersuci satu dari yang dua. Wallahu ta'ala wa man dakhala fi shalah yataharatul a'dha. Wallahu ta'ala yanzuru ila at-tahara al-qulub liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah itu tidak hanya memperhatikan seseorang suci dari wudunya saja, tapi suci hati juga diharuskan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat ila suwarikum, kepada fisik kalian, wajah kalian, wa bisyarakum, dan bentuk tubuh kalian, ya, bentuk fisik yang kuat tidak hanya dilihat oleh Allah itu saja, walakin akan tetapi yanzur ila qulubikum, ya, Allah melihat hati kalian juga. Artinya bahwa bersih fisik itu juga harus, bersih fisik itu harus, dan Allah melihat itu juga, tapi nggak melihat semuanya, nggak melihat fisik semuanya, tapi sebagian dilihat hati-hati kalian, kata Rasulullah SAW. Maka setelah gerbang tazkiyatun nufus, yaitu hati itu mulai dibuka, dicoba dibersihkan dari perkara-perkara yang menjakiti penyakit seseorang, gerbang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, tamla'u, ya, al-mizan, memenuhi timbangan, ya, tamla'u al-mizan. Wa bi ilaikal, ya, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, makna dari walhamdulillah tamla'ul mizan adalah wa hadha qad yashkulu ala hadits akhar wa huwa anna Musa alaihi salatu wassalam qala ya Rabb dullani alayya amalun yadkhuluni al-jannah. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Penafsiran daripada alhamdulillah ini memenuhi timbangan adalah ketika berdasarkan hadis yang lemah, tapi hadis ini memiliki syarat yang hasan. Ketika Musa AS bertanya kepada Tuhannya, ya Allah, ya Tuhanku, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, ya, atas sebuah amal yang memasukkan aku ke dalam surga. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, kul, katakan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Artinya subhanallah, artinya alhamdulillah tamla'ul mizan, kalimat pujian kepada Allah Ta'ala adalah bagaimana mengikrarkan hati, mengikrarkan diri seseorang, mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan segala pujian yang baik-baik saja itu hanya untuk Allah dan milik Allah, bukan milik manusia, apalagi milik kita atau milik orang yang kita anggap luar biasa, ya kan? Kita kadang terkagum-kagum dengan seseorang yang misalnya masya Allah memiliki harta yang luas, ya, kelapangan yang sangat luar biasa dalam segi harta, ya, dalam segi penghasilan dan seterusnya. Kemudian kita merasa bahwasanya orang ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan kita memuji dia dengan harapan, mungkin harapan duniawi atau harapan sekedar basa-basi. Tapi ingat bahwasanya yang berhak dipuji secara mutlak, ya, itu hanyalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka Allah ingatkan, alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, kalimat yang bagian daripada pujian kepada Allah Ta'ala itu bisa memenuhi al-mizan, ya, memenuhi apa? Timbangan. Begitupun kalimat subhanallah walhamdulillah, ya, dua kalimat subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji hanya untuk Allah, hanya bagi Allah. Tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh, ya, memenuhi atau memenuhi keduanya, salah satu dari keduanya itu di antara langit dan bumi. Wa bi ilaiqal, Imam Nawawi mengatakan baina di sini bukan jeda atau bukan jarak antara langit dan bumi, ya, tetapi semua yang meliputi langit dan meliputi bumi. As-samawat adalah jama'. As-samawat adalah jama'. Artinya bahwa seluruh langit. seluruh langit. Langit pertama sampai langit ketujuh itu cukup, ya, dipenuhi dengan dua kalimat tadi, atau salah satu dari dua kalimat, itu subhanallah atau alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dengan zikir saja kita mengucap subhanallah walhamdulillah, ya, itu timbangan seperti seberat antara langit dan bumi, dan keduanya meliputi keduanya, yaitu meliputi bumi dan seluruh langit. Wa bi ilal qalb, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, falau wudi'atis samawati sab'i, seandainya diletakkan, ya, 7 lapis langit, wal arduna sab'un fi kaffihi, dan 7 lapis bumi dalam bagian telapak tangan satu yang satu. Wala ilaha illallah fi kaffihi larjahat bihim la ilaha illallah. Kemudian diletakkan kalimat la ilaha illallah, ya, di telapak tangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada kalimat daripada langit dan bumi, ya, daripada seluruh langit dan seluruh bumi. Artinya apa? Bahwasanya kalimat yang dianggap sepele oleh sebagian orang, ya, yang mungkin ini merupakan hal yang biasa, tetapi memiliki fadilah yang sangat besar, ya, timbangan amal yang cukup besar, dan ini nggak bisa dilakukan kecuali orang yang sungguh-sungguh dalam keimanannya. Ya, zikir itu orang mungkin bisa dalam satu hari dia berzikir 1000, 2000, 3000, 4000 dan seterusnya, tetapi untuk istiqomah sepanjang zaman itu susah. Sehingga ketika Allah memberikan fadilah, keutamaan, ya, dalam berzikir, mereka hanya orang-orang yang Allah bukakan hatinya, yang berusaha senantiasa untuk mencucikan hatinya, yang istiqomahkan dalam zikrullah, dalam membaca kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Wa ma'lum anna samawati wal ardain awsa'a mimma baina sama' wal ard. Dan sudah mafhum bahwa langit-langit dan bumi lapisannya itu tentu lebih luas, ya, daripada sekedar satu langit dan satu bumi. Wa idza qala alhamdulillah tamla'ul mizan wa ziyaratul lazima an takuna alhamdulillah tamla'u ma baina sama' wal ard. Dan itulah kenapa kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan, ya, wa ziyadah. Dan bisa jadi ketika kita menambah bacaan tersebut ataupun Allah menghendaki pahala untuk kalimat subhanallah atau alhamdulillah, maka tentu Allah akan memberikan yang lebih besar daripada apa? Timbangan yang melebihi beratnya langit dan bumi. Li'anna al-mizan awsa'a mimma baina samai wal ard. Karena sudah mafhum bahwasanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terkhusus Asy'ariyah, bahwa ketika mizan itu lebih besar tentunya daripada langit dan bumi. Walhamdulillah tamla'uha, kalimat alhamdulillah mencukupinya, yaitu memenuhinya. Wal murad, maknanya yaitu annahu law kana jisman lam la'ul uyun au anna thawabat sama thawabullahi alhamdulillah yamla'uha bihi. Itu semuanya sudah mafhum di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ketika Allah Ta'ala itu membalas
pahala hamba-hambanya itu kadang surprise. Apa surprise itu? Melebihi ekspektasi gitu. Melebihi ekspektasi. Antum misalnya kalau pulang ke rumah sudah punya istri, masya Allah, sudah punya anak, ya biasa ke rumah, pulang ke rumah cuman bawa air mineral 1 botol, ya mungkin keluarga senang, ya, disambut dengan senang, dihormati antum, ya kemudian dicium kaki, cium tangan, ya, cium kepala dan seterusnya, berterima kasih karena dapat air sebotol gitu ya. Dan berapa 600 ml ya udah diminum. Tetapi di hari itu ya, ketika antum pulang ke rumah tiba-tiba masya Allah selain bawa air minum antum bawa nasi goreng kesukaannya, misalnya pecel lele, ya mie ayam, bakso dan seterusnya, gembira, dianggap hal surprise. Ya maka itu Allah Ta'ala ketika hamba itu suka, menyenangkan atau senang dapat surprise dari hamba yang lain, dari makhluk yang lain, maka Allah itu lebih suka kepada hambanya ketika memberikan pahala dari kalimat yang ia baca dari subhanallah alhamdulillah, itu hitungannya bisa jadi lebih banyak berkali-kali lipat daripada hitungan mizan atau hitungan as-samawati wal ardun, ya langit dan seluruh bumi. Artinya teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ini yang kita harapkan. Ya, ini yang kita harapkan, bahwasanya mendawamkan zikrullah, mendawamkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma shalli ala Muhammad, ya kemudian subhanallah, kemudian wahdahu la syarikalah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, dan kalimat zikir seperti itu kita harapkan selain pahala yang disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia, ya, kita harapkan juga ada surprise-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti ketika hamba tersebut senantiasa berusaha menyucikan hatinya, ya, kemudian menyibukkan dirinya dengan zikrullah, maka Allah Ta'ala akan berjanji benar-benar Allah berikan surprise. Benar-benar Allah berikan surprise. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, nah, seberapa berguna sih zikir itu? Ya, seberapa berguna zikir itu? Zikir itu masya Allah kalimat ringan yang pahalanya besar. Itu yang pertama. Kalimat ringan yang pahalanya besar. Zikir juga sebagai penghindar dari dosa. Ya. Gak cuman ibu-ibu sih, perempuan, laki-laki juga suka gibah, gitu. Ya, suka gosip, suka menggunjing dan seterusnya. Maka daripada menggunjing, kan zikir. Sudah mulai panas, tahu nggak kamu, tutup mulutnya, ajak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah astaghfirullah dan seterusnya. Dan ini menghambat seseorang dari dosa. Begitupun ketika seseorang misalnya ngelamun, ya daripada ngelamun nggak dapat faidah, nggak dapat pahala, zikir ya, subhanallah 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 seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wassalatu nurun, sedangkan salat dan salat itu adalah nur, cahaya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun, salat itu cahaya, thawabuha nur, pahalanya itu seperti cahaya, kata Imam Nawawi rahimahullah. Wa fil hadis, sebagaimana dalam hadis, basyarul masyail fi dhulmi ilal masajid bin nur atam yaumal qiyamah, insyaallah akan diberikan berita gembira kepada orang yang berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat dengan apa? Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Apa maksudnya? Seseorang berjalan di malam hari menuju masjid adalah ketika seseorang sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuhnya, dia istiqomah sholat berjamaah di masjid, dia senantiasa berusaha untuk menunaikan sholat di masjid, maka Allah berikan cahaya yang sempurna. Cahaya ini adalah cahaya yang menerangi ketika menuju sirat al-mustaqim, sirat yang lurus, yang sangat panjang, yang lebih tajam daripada pisau, yang lebih tipis daripada rambut, yang ada pengaitnya di pinggir-pinggirnya, yang membahayakan orang-orang, bukan hanya orang kafir, tapi orang munafik, orang beriman, semua membahayakan jalan ini.
Tapi ketika orang menjaga sholatnya, terutama isya, subuh dan sholat lainnya, menuju masjid untuk menunaikan, untuk istiqomah sholat di dalamnya, maka Allah berikan penerang supaya ia terhindar daripada jatuh ke dalam api neraka dan dimudahkan, dimuluskan menuju jalan menuju surga. Nah, maka jangan bayangkan teman-teman saudara mati Allah Ta'ala, sirat itu seperti jalan tol, enggak ada lampunya, terus enggak. Lampu itu tergantung bagaimana ketika seseorang beriman itu menyeberanginya. Dan ini hal yang paling mengerikan. Hal yang cukup mengerikan ketika selesainya proses hisab, ya, proses mizan, dan ternyata Allah memang memastikan kita misalnya masuk ke dalam surga, tetapi kita masih harus untuk menyeberangi sirat dengan segala kepayahan yang ada di dalamnya, dengan segala kepayahan, kesulitan yang harus kita lalui. Ketika jalan tersebut bahkan hampir-hampir tidak terlihat karena gelapnya, karena kengerian pengaitnya, ia mengait kaki-kaki orang beriman atau kaki orang-orang kafir dan menjatuhkan ke dalam lubang api neraka yang gelap, yang panasnya bahkan tak mungkin tidak terbayangkan oleh mata kita. Maka teman-teman saudara mati Allah Ta'ala, cahaya inilah yang membantu seseorang ketika menyeberangi sirat yang begitu mengerikan. Betapa banyak orang yang dipastikan ia berandai akan sampai ke pintu surga dengan segera, tapi karena harus melalui sirat, maka ia terjatuh sejenak ke neraka, meskipun sehari yang hitungannya sama seperti 1000 tahun. Maka Imam Qushairi rahimahullah mengatakan bahwasanya salah satu kengerian sirat itu adalah bagaimana ketika orang beriman itu dia merasa surga telah di depan matanya, tapi sirat tersebut menahan langkah kakinya, maka ia tidak mampu melanjutkan perjalanan ke surga tersebut. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu penolong bagaimana seseorang ketika menyeberangi sirat dengan segala kegelapan dan kengeriannya, dengan penghait yang luar biasa, adalah sholatnya yang ia jaga dengan baik, yang ia jaga dengan benar, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang tidak akan pernah mengira bahwasanya segala kepayahan yang ia capai menuju masjidnya Allah Ta'ala itu merupakan satu jalan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segeralah teman-teman saudara mati Allah Ta'ala, kalau kita tidak sakit, tidak memiliki uzur, untuk senantiasa menjaga sholat kita, terutama ikhwan di masjid-masjid kaum muslimin, sedikit bersusah payah, karena itu tabungan hakikat kita di akhirat nanti. Itu merupakan satu amalan yang mungkin bagi kita nggak bisa dapatkan di dunia, tapi akan kita rasakan nanti di akhirat dengan dia yang kita dapatkan, dengan nur cahaya yang akan kita nikmati karena seseorang bersusah payah menuju sholat, menuju masjid. Apalagi Masya Allah di zaman saat ini, seseorang tidak perlu terlalu susah payah menuju masjid, ya, masjid dengan mudah dilalui meskipun sedikit banjir biasa. Rata-rata masjid kaum muslimin diterangi dengan penerangan yang cukup. Tapi Masya Allah di beberapa kalangan di pedalaman misalnya, ya, penerangan sulit, signal tidak ada, air susah, tapi mereka tetap melaksanakan salat subuh secara berjamaah, isya secara berjamaah, menyembah Allah Rabbnya, yang bahkan kalau kita pikir mereka bisa memiliki uzur untuk sholat di rumahnya. Dan orang-orang seperti inilah yang ketika istiqomah menuju masjid Allah Ta'ala subuh dan isya, mereka berusaha meskipun rasa malas dan seterusnya menghinggapi, mereka menuju masjidnya Allah Ta'ala untuk menunaikan sholat, karena inilah tabungan kelak di hari kiamat. Bunda Rasulullah SAW melanjutkan, sedekah itu burhan, dan sedekah itu burhan, bukti. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, as-sedekah itu burhan, sedekah itu adalah bukti, adalah
dalil ala sihhati imanihi sahibuha. Ya. Dalil bukti tentang sehatnya iman seseorang, pemiliknya. Wasumiyat sedekah li'annaha dalilun ala sidqi iman. Dinamakan sedekah karena bukti atau dalil tentang benarnya keimanan. Wa dzalika annal munafiq qad yusalli wa la tasulu alaihi sedekah ghaliban. Orang munafik itu kadang mereka sholat. Mereka sholat. Orang munafik sholat seperti sholat kita 5 waktu, ya. Tetapi ketika diajak sedekah, mereka malas secara kebanyakan, ya. Maka dinamakan sedekah burhan. Sedekah itu adalah bukti, adalah bagaimana ketika orang beriman itu memiliki bukti keimanan, ya. Bukti keimanan kepada Allah Ta'ala, salah satunya yang paling nampak adalah sedekah. As-sedekatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Anak muda itu kalau ngomong aku cinta padamu, maka dia ditantang. Maka ditantang oleh pasangannya, buktikan dong cintamu itu. Maka dia akan buktikan dengan apa? Bawa martabak misalnya tiap malam. Ya, seorang suami akan membuktikan cinta kepada istrinya dengan apa? Memberikan ini, memberikan itu, ya. Bunga sebuket, ya, mie semangkok dan seterusnya, bukti daripada cintanya. Maka seseorang ketika beriman dia akan memberikan bukti cinta kepada Allah Ta'ala, bukti keimanan dengan apa? Dengan sedekah. Dia ringan tangannya dalam sedekah, mudah seseorang ketika mengatakan bahwasanya ayo dermawan, tetapi ketika membuktikan bahwa dermawan itu harus dilakukan, diperjuangkan, maka hanya sedikit di antara orang muslimin yang mampu melakukan. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, bukan hanya sedekah dalam keadaan lapang, tapi susah juga fisarra wa dharra. Dalam keadaan lapang sedekah, beramal meskipun sedikit karena kondisinya sulit. Ya. Begitupun ketika dalam keadaan dharra, dalam keadaan sulit, dia berusaha untuk sedekah, ya, berusaha dengan sedekah dengan harta yang segala keterbatasan. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ini yang sering salah kita pahami, bahwasanya sedekah itu tidak perlu menunggu kita kaya. Ada orang berandai-andai, kenapa kamu kaya biar bisa sedekah? Emang kalau miskin nggak bisa sedekah? Bisa. Bahkan ketika miskin sedekah itu merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Al-Imam Ad-Duhaq rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwa sedekah seseorang dalam keadaan sempit 1000 kali lebih utama ketika seseorang bersedekah dalam keadaan lapang. Artinya misalnya gini, antum teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala punya duit 10.000, oke, 10.000 dia bontang nih, duit apa ya, 10.000, satunya duit 10.000, antum lapar, gak punya duit lagi nih, tapi 1.000 rupiah dari 10.000 itu antum sedekahkan. Ada orang butuh teman, atau sedekah ke kota amal masjid, maka 1.000 rupiah antum itu jauh lebih berharga 1.000 kali lipat, ya, daripada apa? Daripada ketika antum sedekah 1 juta ketika antum memiliki duit 100 juta. Ya. Maka jangan kira teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, jangan salah paham, ya, jangan salah paham yang salah paham yang sedekah itu orang kaya. Enggak, bahkan orang miskin, orang susah bisa sedekah, ya, bisa sedekah, bisa menginfakkan hartanya, karena bukti keimanan itu enggak harus nunggu kaya. Tapi Ustaz Abdurrahman bin Auf kaya sedekah, jangan salah. Abdurrahman bin Auf itu sedekah bukan ecek-ecek, hampir 1/4 hartanya ketika perang Tabuk itu disedekahkan, 1/4 hartanya lah. Antum kalau punya duit 1M, 1/4 dari 1M berani? Kan gak berani. Paling dikeluarin 10 juta, 5 juta, untung-untungan.
Artinya apa? Artinya kalau antum kaya, antum seperti Abu Bakar atau Umar lah. Abu Bakar seluruh hartanya disedekahkan. Ya, itu kaya Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar setengah hartanya. Kalau nggak bisa seperempat seperti Abdullah bin Auf. Tapi seperempat itu secara nominal mengalahkan nominal Umar dan Abu Bakar. Tetapi secara totalitas Abu Bakar tetap menang. Karena apa? Abu Bakar nggak sekaya Abdurrahman bin Auf dan Umar bin Khattab. Artinya apa? Allah Ta'ala melihat totalitas keimanan. Keimanan nggak melihat kualitas, tidak melihat kuantitas. Nah, artinya kalau antum dalam keadaan miskin nggak mau sedekah, nunggu kaya dulu, ini salah pahamnya sangat luar biasa. Ya, sungsang otak antum. Kefahaman seperti itu harus kita jauhkan. Ya, nggak perlu kaya untuk sedekah. Kalau mampu, ya sedekah. Maka as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang ini benar adanya. Ya. Was-sabru diyaun, sabar itu diya, ya cahaya. Ay sabru mahbub. Kenapa dia disebut kesabaran itu cahaya? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa was-sabru ala taatillah. Sabar itu ada 3 kata Imam Nawawi Ta'ala. Yang pertama kesabaran dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sabar mengerjakan sholat, ya, menjaga sholat, sabar itu dalam menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala dalam segala macam kesulitan, rasa malas, rasa sakit, ya, rasa galau, rasa capek, ya, kita sabar, maka itu merupakan dia seseorang, ya, cahaya, ya, dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam bala, ya, sabar dalam bala, ya, musibah ujian, ya, kita lagi dapat penyakit batuk misalnya, sabar dengan berusaha untuk mencari obatnya dan seterusnya, ya, sambil tetap mengisi taklim meskipun batuk-batuk, meskipun banyak matikan kamera, tetap sabar, ya, karena ini bala merupakan ujian dari Allah Ta'ala, berusaha untuk sabar, ya, maka itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya sabar itu pahalanya bisa bighairi hisab, nggak bisa dihitung, ya, kesabaran seseorang. Kemudian sabar dalam wa makarhid dunya, sabar dalam menjauhi perkara-perkara maksiat yang ada di dunia ini, zina, pacaran, ya, kemudian ghibah, kemudian game online, judi, ya, kemudian judi online dan seterusnya. Coba untuk menjauhi tersebut, menjauhi perkara-perkara tersebut, maka merupakan bentuk kesabaran seseorang, bukti keimanan, dan ini mahbub, dicintai, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa makna, kemudian makna secara umum, la yazalu sahibuhu mustamiran ala shawab. Masyaallah. Seseorang enggak senantiasa dalam keadaan lurus, benar, dalam keadaan perfect, sempurna, sehat, punya duit banyak, lapang, dan seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Sehingga kesabaran dalam segala hal itu diperlukan. Dan kesabaran itu memiliki kunci yang sangat besar dalam bab keimanan. Karena iman itu memang harus diperjuangkan, dan sabar merupakan kendaraannya. Ya, sabar merupakan kendaraannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, kulun nasa yagdu, ya, kulun nasa yagdu, makna kulun insan yas'a li nafsihi, setiap orang itu memiliki usaha, memiliki tujuan, memiliki langkah-langkah, dia punya tujuan, maka dia punya langkah-langkah. Nah, kulun nasa yagdu, semua manusia pasti punya langkah-langkah. Pembisnis itu kalau pengen langkah-langkah omset sekian M, ratusan M, triliunan dan seterusnya, maka dia memiliki langkah-langkah mulai dari saat ini
dengan target capaian waktu tertentu. Begitupun misalnya mahasiswa, dia akan memiliki target kapan lulus, meskipun pada realitasnya harus jadi mahasiswa abadi gitu ya, jadi abadi ya, dan seterusnya. Tetapi dia punya target yakdu, dia berusaha untuk melangkah dan memaksimalkan hasil yang ada untuk mencapai hasil yang lebih besar. Itu maksudnya yakdu ya. Faminhum man yabi'ahullah bitu'ati. Afan. Kulun nasa yakdu, setiap manusia itu memiliki step, memiliki langkah, memiliki usaha. Kemudian fabayu'un nafsah, kemudian setiap orang itu menjual atau membeli dirinya, menjual dan membeli dirinya. Sebagian menjual beli apa yang ada dirinya itu karena Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Yaitu ketika seseorang memiliki tangan, maka dia akan menjual energi pada tangannya itu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dia akan menolong agama Allah dengan tangannya, dia akan membela orang-orang beriman dengan tangannya, dan seterusnya. Ketika Allah mengkaruniai kelebihan berupa lisannya, maka dia akan jadikan lisan tersebut untuk membela agama Allah Ta'ala. Dia tidak akan menunggu sempurna, gak batuk untuk mengucapkan, untuk mengajarkan ilmu, enggak. Dia akan mengajarkan ilmu itu meskipun batuk ya, dan seterusnya. Karena apa? Karena dia ingin menjual suara yang Allah titipkan ini untuk menolong agama Allah Ta'ala ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahum jannah ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum ya. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa orang beriman dan hartanya, bi anna lahum jannah, kemudian membeli dengan apa? Dengan surga yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita punya titipan nih, punya kelebihan yang Allah titipkan kepada kita, maka pergunakan hal tersebut untuk apa? Menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menolong agama Allah Ta'ala. Punya mata, kelebihan mata apa? Mata antum awas, mata antum bisa melihat misalnya prediksi peluang-peluang dakwah, maka gunakan mata tersebut untuk menolong dakwah, menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kelebihan berupa tangan, tukang pukul gitu, maka jadi security orang beriman, bodyguard ulama, itu masya Allah ya. Kemudian kelebihan tangan ya, punya kemampuan nulis yang sangat luar biasa. Nulis itu menurut antum bagus lah, nggak apa-apa. Menurut orang lain kurang bagus, tapi menurut antum bagus, maka gunakan kelebihan tangan antum untuk apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya apapun itu dalam diri kita, dalam fisik kita, ya, pastikan menjual untuk agama Allah Ta'ala, biar dibeli Allah. Sebaliknya ada orang fabi'un nafsah, menjual dirinya, menjual kelebihan dirinya untuk apa? Untuk maksiati Allah Ta'ala, untuk keberlangsungan rusaknya dunia, untuk syaitan, untuk iblis, untuk kerusakan yang ada di dunia. Dia memiliki kontribusi untuk apa? Kontribusi merusak dunia ya. Kalau yang tadi memiliki kontribusi dalam memperbaiki dunia, orang-orang beriman menjual dirinya untuk agama Allah Ta'ala, menjual dirinya untuk agama Allah Ta'ala, dia memiliki kontribusi untuk kebaikan yang ada di dunia. Sedangkan orang-orang seperti ini ketika menjual dirinya, maka dia menjual dirinya untuk kerusakan. Jadi sahamnya itu untuk kerusakan. Jangan sampai seperti itu teman-teman saudara mati Allah Ta'ala ya. Ada saham korupsi, dia ikut di situ, saham korupsi, saham bunuh bawahan ya, kemudian saham KDRT, dia ikut semua ya. Saham judi, saham mafia bola, mafia pingpong, ular tangga, karambol, karate ya, dan seterusnya, dia ikut semua situ ya, dia ikut semua situ. Famu'tikuha au mubikuha, kata Rasulullah SAW, famu'tikuha hina qila al-malik idza ataqa ba'du abduhu saral atqa ila baqi wa Allah ta'ala ataqa rabuhu al-awla falam yasruhu alaihi kadzalika al-baqi. Masya Allah ya. Sebagian kata Allah Ta'ala itu mu'tikuha, Allah apa namanya apa? Cek jelas suaranya.
famu'tiquha, Allah bebaskan seseorang dari api neraka, ya, karena kesungguhannya dalam keimanan, ya, dari mulai tadi mensucikan hatinya, mengucap subhanallah, alhamdulillah, mencoba mensucikan dirinya dengan keimanan, kemudian sholat dan sabar dan seterusnya. Allah mu'tiquha, Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Kata Imam Ta'ala, ada beberapa fase seseorang dibebaskan dari api neraka. Yang pertama, seperempatnya dibebaskan, artinya seseorang misalnya 1000 tahun divonis masuk ke dalam neraka karena sebab dia menjual dirinya untuk agama, tapi mungkin jualannya ada kekurangan dan seterusnya, maka diampuni seperempat. Tapi sebaliknya, jika diikuti dengan amaliyah yang baik, dengan keikhlasan yang benar, maka dibebaskan seperempatnya lagi. Begitu seterusnya sampai faza minan nar, dia menang, selamat daripada api neraka. Qala ba'dhum ulama, sebagian para ulama mengatakan atau mubikuha, atau apa, dia diazab karena sebab meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan, dan dia diazab juga karena menjual dirinya kepada selain Allah Ta'ala. Kayak tadi punya saham di mana-mana, Ferdi Sambo, dia juga punya saham Ferdi Sambo, baku hantam, baku bunuh dan seterusnya, saham keburukan. Faqala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan lam yaqa' bai'u asyrafu min hadza wa dzalika anal mushtari huwa Allah. Kalimat innallaha ashtara lil mu'minina anfusahum wa amwalahum, atau ayat 111 itu, Allah telah membeli, ya, apa yang Allah beli dari jiwa orang-orang beriman, ya, anfusahum, ya, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka ketika mereka berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tidak ada jual beli yang lebih mulia daripada jual beli seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'i al mu'minun, penjualnya orang beriman, wal mubi' al anfus, yang dijual itu diri dan harta, wasamanu al jannah, harganya surga, dan pembelinya Allah Subhanahu wa taala. Yang jual beli yang sangat luar biasa. Wa fil ayah dalilu ala anal ba'i yujbiru awalan ala taslimu sil'ah qila aw yaqbidu ats-tsaman wa anal mushtari la yujbiru ala awalan an taslimu ats-tsaman. Inilah bagaimana ketika jual beli itu mengisyaratkan bolehnya, ya, menyebutkan jenis barangnya dan penjualnya sebelum dilabeli harga, ya, dilabeli harga yang sesuai atau yang setara, ya. Fa inna qila kaifa yashtari as-sayyid bin abdihi anfusahum wal anfus maliklah, qila katibuhum thumma ishtara minhum wallahu ta'ala awjaba alaihim salawatul khamis wa sawmu wa ghairi dzalik fa in aradu dzalika fa iqrar wallahu ta'ala alam. Bagaimana sih kok bisa Allah mengibaratkan membeli jiwa orang beriman, membeli harta-harta mereka, sedangkan Allah itu adalah tuan, sayyid, ya, yang menciptakan kita, bos kita, bos dari segala bos adalah Allah Ta'ala, sedangkan kita cuma hamba. Kok bisa seorang hamba jual ke sayyid? Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini adalah bentuk bagaimana katibun, ya, sudah digariskan oleh Allah Ta'ala, dan sebagai bentuk apa? Kemuliaan bagi hamba-hambanya. Jadi tidak ada bos yang paling memuliakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulia bos di dunia itu tidak akan pernah mau atau berkenan, ya, membeli dari anak buahnya itu barang, atau mungkin dibeli dengan harga sangat murah, tapi enggak, Allah Ta'ala membeli, ya, barang berupa jiwa kita, berupa harta kita dengan harga yang sangat mahal. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kepada Allah kita bersandar, semoga Allah memberikan kita taufik hidayah sehingga Allah mudahkan segala hal dalam kehidupan kita, dalam amaliyah kita, dan Allah akan menghadiahkan kepada kita ridhonya, ma'unahnya, dan perjumpaan kita dengan kekasih Habib al-Mulia, Habib yang mulia, kekasih yang mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal wa yakum ajma'in, al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh